Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Dengar Kak. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi hari ini saya tidak akan menggunakan slide seperti kemarin. Kita akan ngoding bareng. Jadi teman-teman kalau bisa kita praktek bersama. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, 2 jam. Gitu aja. Jadi langsung saya mau share screen. Oke, jadi pertama saya ingin bikin folder baru di dokumen aja sini. Misalkan namanya landing page, landing page. Terus di sini saya ingin buat file index.html dan style.css. Misalkan saya buatnya lewat Notepad aja lah. Bebas mau bikinnya lewat mana. Misalkan Notepad. Oke, sini saya save dulu eh, di dokumen landing page. Save-nya atas nama index.html. Save. Dan satu lagi saya pengen buat file yang namanya style.css. style.css di folder yang sama. Ini ya, jadi ada folder isinya index.html sama style.css. Sampai sini oke ya, nggak ada masalah ya. Kemudian kita langsung aja coding. Oh, tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak dari yang kemarin? Sebelum saya mulai untuk coding hari ini nih. Ada pertanyaan atau ada mau sharing sesuatu? Boleh? Terkait kemarin? Terkait materi kemarin? Ada, tidak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu. Lanjutkan aja ya. Oke. Jadi sampai sini teman-teman harusnya nggak ada masalah ya. Terus kita akan mulai aja coding dari struktur HTML dasarnya. Eh, Cepat-cepat aja. Kalau misalkan teman-teman masih ada file yang kemarin bisa dikopas. Terus saya di sini ada header, ada head sorry. Terus ada body. Oke. Ini saya setting language ya nggak harus sih tapi biar warnanya HTML. Yang CSS juga language CSS. Ini cuman tampilan di source code-nya aja nggak ngaruh kepada hasilnya apapun. Nah, terus saya mau input seperti kemarin ya. Link eh, sama dengan style sheet harap eh, CSS. Oke. Terus kita coba dulu aja. Hmm, kita coba dulu apa namanya stylenya itu masuk apa enggak. Misalkan saya P lah, coba dulu. Save. Sampai sini nggak ada masalah ya. Saya pindah dulu atau saya buat biar dia sebelahan.
Move to other view. Nah, di sebelahan. Ini file HTML, ini file CSS-nya. Saya buka dulu aja lah. Open. Ini untuk tulisannya kan masih kecil ya. Jadi untuk ngetes kalau stylenya itu udah masuk atau belum, ini terlalu kecil nggak? Kalau terlalu kecil info ya. Itu kita bisa menerapkan stylenya di sini coba. Misal kita P, kemudian font size, font SIZE, font size misalkan 50 pixel. Masuk apa enggak? Kita save, kita refresh. Oh, ternyata udah masuk. Artinya codingan ini udah masuk ya, udah berfungsi. Kita ada file HTML dan CSS di folder yang sama, kemudian cara inputnya seperti ini. Oke, tidak ada masalah sampai sini. Kalau tidak ada masalah, kita lanjut langsung masuk ke codingannya. Oh ya, sebelum itu ini untuk head ini bisa ditambahkan title, misal title landing page. Kalau di refresh, nah ini title itu ngaruhnya ke sini, ke nama tabnya, nama tabnya. Tadi sebelum ada ini, saya save, akan nama foldernya. Nah kalau udah ada titlenya, ini nanti ngaruhnya ke nama tabnya, gitu. Oke, langsung saja. Saya akan mulai dari header seperti kemarin. Mungkin agak ngulangin, jadi saya akan percepat aja. Cuman kalau misalkan teman-teman merasa terlalu cepat atau ada yang kurang paham baris by baris, apa namanya, baris per baris, teman-teman bisa tanya ya. Jangan sampai ada yang tidak paham. Misalkan codingan ini fungsinya apa atau kode ini fungsinya apa. Tuh. Atau kalau misalkan apa namanya nggak ingin bertanya di googling juga bisa. Tapi sebisa mungkin jangan sampai teman-teman ketinggalan di sini untuk apa namanya codingannya semuanya harus paham sebisa mungkin fungsinya, setiap barisnya ini fungsinya apa. Kalau misalkan tidak paham nanti gimana menggunakannya juga sulit itu. Oke, saya akan mulai dari membagi menjadi 3, tapi mulainya dari header dulu. Di dalam body ini saya masukkan header, saya buka langsung, tutup langsung header. Terus saya punya div yang namanya div dengan kelas container. Saya namakan container aja. Ini isinya ada misalkan kayak kemarin ya, H3 logo. Ini teman-teman bisa ganti dengan gambar nanti. Kemudian ada UL, di dalamnya ada 3 LI, home, terus LI apa namanya, service, terus yang terakhir yaitu LI kontak. UL. Terus div-nya ditutup. Div-nya hampir lupa ditutup. Div. Saya save. Nah, seperti ini. Kelas kontainer ini fungsinya apa? Fungsinya biar tulisannya, logo dan servisnya itu enggak pojok ke pojok, tapi kita akan batasi lebarnya. Biar posisinya di tengah dan kita batasi lebarnya.
Atau saya ingin, sorry, saya tambahkan aja di sini. Kontainer itu kan biar membatasi lebar. Saya tambahkan div satu lagi. Div misalkan kelas sama dengan navbar. Misalkan navigasi gitu ya, navbar atau menu gitu ya. Itu kita biar bisa memisahkan. Sip. Nih. Jadi ada kontainer, ada navbar. Kontainer ini untuk membatasi lebar nanti kita praktekkan. Kemudian navbarnya biar untuk ngeset biar dia displaynya flex dan lain sebagainya. Oke, langsung aja. Saya hapus dulu. Saya refresh. Eh, kita mulai dari navbar dulu biar tampilannya seperti kemarin ya. Titik navbar. Apa kemarin? Display, flex, kemudian ada justify content, space between, kemudian ada align items, center. Kita refresh, align itemsnya kenapa merah? Oke, nggak masalah. Yang penting ini kelihatan seperti ini ya. Ini bisa dicari kenapa align items atau kurang S. Oh ya, align items kurang S. Maaf, Tipo. Jadi display flex ini biar apa namanya logo dan tulisannya ini kiri kanan. Eh, Justify content space between ini saling menjauhi. Kalau align items ini biar dia itu secara vertikal dia sama tinggi. Gitu. Ini kan tengah ini. Nah, kalau misalkan align itemsnya nggak ada, tadi eh, logo dan ini OL-nya ini nanti tingginya tidak setara, kurang kurang bagus. Nah, selanjutnya kita bikin biar eh, ini itemsnya ini juga sejajar kiri ke kanan. Caranya dengan UL atau kayak gitu. Kita navbar dulu. Jadi UL yang ada di navbar ini caranya. Navbar. Oh, header, sorry. Navbar aja. Navbar kemudian UL kita buat agar displaynya display flex. Tutup dulu. Nah, kiri ke kanan kan. Nah, sekarang kita mau hilangkan titik-titiknya. Caranya navbar LI. Apa kemarin? LI, oh, list style. List STYLE list style non. Kita tutup dulu. Nah, titik-titiknya udah hilang, tapi ini masih terlalu rapat. Makanya kita kasih yang namanya padding. Padding misalkan 10 pixel. Oke. Sampai sini nggak ada masalah ya. Ini ngulang kemarin cuman formatnya agak beda. Navbar LI gitu. Kalau misalkan jadi ini maksudnya kalau misalkan seperti ini kita cari dulu navbarnya ada Oh, nggak kelas dengan kelas navbar. Oh, ternyata ketemu. Nah, di dalamnya mencari LI. Ada LI nggak di dalam kelas navbar? Oh, ternyata ketemu di sini. Seperti itu. Kalau misalkan saya ada navbar, masalah. Tolong gimana? style CSS-nya nggak work. Oke, gimana? Nggak worknya di mana? Mau share screen? Oke. Oke, share screen. Nanti ingatkan saya kalau apa namanya? Biar.
Oke, silakan. Hmm. One, Nah, ini two. nih, Likrel. Aku namanya One aja. Oke, boleh, boleh. Boleh. Display flag, justify content space between. Coba CSS-nya ditutup dulu, UL-nya itu kurung kurawal di bawah sendiri. Well, udah yang ini juga udah sih. Coba di refresh. Apa namanya? Lihat hasilnya. Aduh, ini ketutupan. Tolong ketutupan. Ah, Bisa tenang-tenang. Stop share dulu. Walau boleh. kita stop share. Oke, share lagi. Tapi window, sorry. Apa namanya? Eh, Oke, kau buka aja. Buka aja yang baru. Nih, masih kayak gini. Oke, coba lihat ini ya. Kayak Apa gini. namanya? Codingannya lagi. Nggak ada yang salah. Header style dot Header, header. header body. Sebentar, rel link style sheet style.css. Nah, ini style CSS. Oh, coba di foldernya, folder filenya, coba. Oh, udah CSS ya, style.css. Nggak mau Gimana hasilnya seperti apa? Coba buka hasilnya lagi. hasilnya jadi kayak gini. Wah. Nih, hasilnya jadi kayak gini. Nih, tuh. Nggak di sini. Oke, oke, oke. Coba lihat codingannya lagi. Yang lagi ini. One, oh, oke, oke, oke. Jadi yang di apa namanya? Yang di display flags itu codingannya di two, bukan di one. Jadi diganti di two. Oh, di tuh. Ya, two. Tuh. Tuh. Oke. Yang bawah juga two. Yang bawah boleh sih one juga boleh. Tapi two aja biar konsisten. Tuh. Dah. Dah. Kasih ya. Oke, oke. Ada yang apa namanya? Punya problem lain? Bagus ya. Jadi kalau misalkan ada problem langsung ditanyakan biar yang lain juga apa namanya? Bisa lihat, kita bisa selesaikan ini ya. Masalahnya di mana? Oke, ada yang lain? Tidak ada ya. Kita lanjut aja. Jadi tadi ya kebalik. Jadi kalau misalkan kita belum belum kasih style untuk yang kontainer. Nah, sekarang kita mulai untuk kasih style yang kontainer. Saya taruh di atas. Jadi kontainer ini nanti kita akan panggil berulang-ulang. Fungsinya apa? Dia itu biar lebarnya nggak full. Jadi kan kalau kiri ke kanan kayak gini kan eh, kurang bagus. Jadi kita mau batasi lebarnya. Mau batasi lebarnya dengan cara kasih eh, kelas kontainer. Ini karena kita akan panggil berulang-ulang, jadi eh, saya di luar aja ininya, stylenya kontainer, kontainer.
Ada yang namanya max width. Max width misalkan 600 pixel. Ini contoh dulu aja. Apa yang terjadi? Nah, ini lebarnya jadi terbatas 600 gitu ya. Lah, atau misalkan lebih kecil lagi lah. 400 dulu. Nanti bisa diatur lagi. Ini kan lebarnya segini nih. Nah, gimana caranya biar si kontainer ini ke tengah? Biar ke tengah gimana caranya? Nah, itu ada beberapa cara. Jadi ada beberapa cara. Bisa dengan text align, kita coba dulu ya. Text align center. Bisa, bisa nggak? Oh, ternyata nggak bisa. Jadi caranya kalau saya biasanya itu pakai margin eh, left auto, kemudian margin right auto. Nah, ini maksudnya apa? Marginnya, batas ininya, batas kontainer ini ke kiri itu auto, batas kontainer ke kanan auto. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri, browsernya akan menyesuaikan sendiri dan menuju ke tengah. Ini salah satu caranya. Selain itu, ini yang paling mudah sih. Yang paling mudah biasanya margin left auto sama margin right auto. Tapi dengan catatan width-nya itu sudah spesifik. Jadi kita harus tahu dulu width-nya, di set dulu 400 pixel, kemudian marginnya berapa. Kalau misalkan nggak ada max width, ini kita nggak mengatur maksimal kelebarannya, ini margin left auto sama margin right autonya nggak berlaku, nggak bisa diterapkan. Nah, jadi kita set dulu lebarnya 400, kemudian kiri kanannya baru di margin left sama margin right. Jadi biasanya misalkan 900 atau berapa itu 900 pixel. Kalau misalkan kita lebarkan, nah ini jadi di tengah gitu. Nah, terus yang kiri sama kanan logonya di pojok kiri, menunya di sebelah kanan pojok itu kan terlalu lebar kan. Jadi kita tengah. Nanti kontennya bakal kita bungkus dengan kontainer tadi, biar berada di tengah aja. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan beri warna. Ya, kita beri warna dulu. Kita beri warna untuk header. Saya taruh atas ya, karena header kan eh, bawahnya kontainer aja. Karena kontainer nanti akan dipanggil berulang-ulang, jadi saya taruh atas sendiri, kemudian di bawahnya baru yang spesifik. Mulai dari header dulu. Header itu saya kasih warna background color. Hmm, saya udah ada warna 1A C0C6. Silakan teman-teman bisa ikuti atau menyesuaikan tergantung selera teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi background colornya jadi warna ini. Kemudian saya akan ganti warna teksnya. Nah, ganti warna teksnya gimana? Kita bisa terapkan di manapun sebenarnya. Yang ada tulisannya misalkan H3, terus terapkan CSS-nya. Tapi kita bisa terapkan di induknya, di elemen pembungkusnya. Caranya adalah dengan ganti warna teks ya. Ini ganti warna teks color. Coba. Color bisa white, bisa white, atau white itu sama dengan, atau misalkan mau pakai hexa, kita bisa pakai FFF 6 kali atau FFF 3 kali juga bisa, sama aja. Jadi white itu kodenya FFF. Seperti itu. Sampai sini oke ya.
Nah, kemudian ini sebenarnya ada yang ganjel ini. Kayak di pojok gini, ini kayak ada marginnya. Ini ternyata margin bawaan dari browser. Makanya kita juga perlu ngeset yang paling atas sendiri. Nanti ada inisial-inisial CSS yang sering banget digunakan, bukan sering, maksudnya sudah default untuk digunakan. Itu kita mengarahkan ke body ini. Ini dia masih punya margin walaupun tidak ditulis di sini, tapi si browser ini masih menerapkan margin kepada body. Jadi kita tuliskan saja CSS-nya body margin 0. Nah, ini biar mocok apa namanya? Nggak ada sorry, nggak ada jeda tadi di pojoknya ini. Kalau tadi kan masih ada kayak ada spasi gitu kan, ada space. Makanya biar biar pojok ini caranya pakai ditambahkan di bodinya margin 0. Sampai sini masih oke ya? Masih oke, saya kecilin aja. Nanti bisa diubah-ubah sendiri ya sesuai selera teman-teman. Nah, max width-nya berapa dan lain sebagainya. 500 terlalu lebar lah, terlalu kecil. Ini biar kelihatan. Oke. Sampai sini masih oke? Oke, selain itu saya ingin menerapkan ini font apa namanya istilahnya? Font family. Font family itu nama fontnya. Ini saya ingin ganti menjadi sans serif. Kita ada yang namanya font family sans serif. Ini nah, biar fontnya ganti. Yang tadinya itu uh, seperti ini ya. Mungkin ini bawaan, nggak tahu ini apa, seperti semacam Times New Roman atau apa. Tapi kita mau ganti jadi sans serif ini biar nggak ada ujung-ujungnya, biar lebih kelihatan modern sedikit. Jadi ganti sans serif. Sans serif ini masih ya nggak ada ini ya, nggak ada ujung-ujungnya tadi. Ada ya font-font model seperti ini lah. Kita bisa ganti apapun. Tapi kalau misalkan teman-teman ganti dengan font yang belum ada di browser harus download dulu. Tapi kalau sans serif ini pasti ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya nggak terlalu cepat kan ya? Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Atau cukup clear baris per barisnya? Apa maksudnya font family? Font family tadi margin 0 ini tujuannya apa? Biar saling pojok, nggak ada batas sama sekali. Max width container ini untuk membatasi ini kontainer ini. Jadi kan biar nggak terlalu lebar. Jadi margin left sama margin right ini apa? Biar dia ke tengah. Karena ini margin left di sini auto, margin right-nya auto. Kemudian header background color ini biar warna untuk yang biru hijau ini. Kemudian color ini digunakan untuk mengganti warna teks jadi putih. Navbar display flags tadi biar kiri kanan, justify content space within biar saling menjauhi. Align item center ini biar dia sejajar secara vertikal. Kemudian display flags ini biar UL-nya tadi saling kiri ke kanan. List style none biar untuk menghilangkan titik-titiknya. Kemudian padding ini untuk masing-masing listnya biar ada jarak. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ke bawahnya. Setelah ada header kemarin ada apa lagi? Yang namanya main. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan mulai dari kalau saya biasanya itu kan kita kan mau bagi tiga ya. Yang pertama itu kita ada div, kemudian saya kasih nama ID. ID kenapa? Karena dia satu-satunya. Jadi teman-teman coba pakai ID di komponen yang ini atau elemen yang ini. ID hero.
Nanti ada fungsinya soalnya. Saya tutup. Kemudian saya ingin kasih div lagi dengan kelas kontainer lagi. Kontainer. Kelas sama dengan kontainer. Aduh. Div kelas kontainer. Tujuannya apa? Biar nggak terlalu lebar tadi. Kemudian saya ingin tambahkan ada tulisan, ada image ya. Jadi sebelah kiri nanti tulisan, sebelah kanan nanti image. Jadi bisa div kelas misalkan apa ya? Saya kasih nama title aja. Title. Saya tutup langsung divnya. Kemudian yang sebelah kanan ada div kelas image. Saya langsung tutup. Title, misalkan saya kasih di dalamnya ada H1, H1 apa ya? Misalkan jasa pembuatan website. Satu tutup. Langsung ada keterangannya P paragraf. Saya kasih tulisan sembarang dulu. Jadi kalau biasanya developer itu pakai yang namanya lorem ipsum. Nah, ini lorem ipsum. Ini saya kopas saja. Ini. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan kita belum punya teks yang fix dulu, bisa menggunakan teks dummy. Ini buat development aja. Kita refresh dulu ya, jadi seperti ini. Ya, kontainer kan sudah menerapkan title sama image. Ada H1, di sini H1, kemudian ada P, tulisannya lorem ipsum dan seterusnya. Kemudian kita akan tambahkan image. img src sama dengan ini. Source-nya apa? Oke, saya akan tambahkan dulu gambar di folder saya. Jadi saya mau copy dari atau dari sini. Saya kopikan ini aja ya. Nah ini jadi saya udah nyiapin apa namanya gambar, isinya gambar macam-macam. Tapi dibungkus di dalam satu folder. Jadi ada index.html di sini, CSS di sini, kemudian gambar-gambarnya aset, saya kasih nama folder assets, itu isinya gambar-gambar yang akan saya panggil nanti. Itu jadi teman-teman bisa menyiapkan seperti ini juga. Gambarnya mungkin 4 ya, 4 nanti itemnya ada 3, kemudian gambar landing page-nya ada 1. Seperti itu. Oke ya, jadi di sini nggak ada pertanyaannya. Index CSS, kemudian ada satu folder yang namanya assets, kemudian isinya itu beberapa gambar. Atau satu gambar dulu dipanggil berulang-ulang juga boleh. Bebas, tapi saya punya beberapa gambar di sini. Oke, saya kembali lagi. Nah, kemudian saya akan panggil dari ini. Ini kan ada folder aset tadi, kemudian ada gambarnya di dalam. Nah, ini cara manggilnya gimana? Cara manggilnya adalah kalau kemarin langsung ini ya,
langsung nama filenya. Nah, kalau sekarang diarahkan dulu di foldernya. Caranya gimana? Foldernya yang ini ya harus sekali lagi harus satu folder dengan eh, file atau file codingannya. Jadi harus satu folder. Caranya gimana? Caranya dengan mengarahkan dulu ke nama foldernya, assets, kemudian garis miring, baru nama filenya, nama file gambarnya. Di sini apa? Contohnya saya pengen inilah progresif atau ini progresif .png kan ya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah masuk gambarnya. Sampai sini dulu input gambar untuk ke folder lain. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mengalami kendala? Tidak ada? Oke. Jadi SRC kemudian diarahkan dulu. Oke, silakan. Gimana kendalanya? Mau share screen? Kak, ini kok background colornya nggak ganti ya? Saya mau share screen dong. Oke. Iya, benar. Iya, ada angka color itu bakal ganti gitu. Ya, benar. Kayak gini nih. Yang nggak mau ganti apa? Kalau kan ini udah background color aqua ya. Cuma nggak ganti di website ini nih. Oh, oke oke. Coba eh, eh, lihat codingannya. Balik ke screen codingan. Halo. Bisa balik ke screen codingannya. Kayaknya ngehang deh. Nge-lag ya. Aku juga ada masalah. Oke, yang lain dulu. Nanti balik ke siapa tadi? Nih, tulisannya jadi gede kayak gini. Saya belum kelihatan. Tulisannya jadi kayak gede kayak gini. Oke, kita lihat codingannya. Heeh. Oke. Ada yang salah? Stylenya, CSS-nya. Heeh. Gak ada yang salah. Coba lihat ke Kemana? browser Browser. Nih, hasilnya. jadi gede banget Coba kayak di gini. zoom out. Ini berapa ini? Iya, digedein. Jadi kayak gini. Nih, tuh. Yang nggak tahu kenapa. Tadi load coba. P-nya udah ditutup belum? Atau H1-nya udah ditutup belum? H1-nya, oh H1-nya itu, H1-nya. H1-nya harus ditutup. Kurang slice. Oh, H1 kayak gini. Nih. Ya, Oke. Nah, dah. Kasih ya. oke. Yang lain tadi?
Tadi siapa? Boleh share screen? Yang lain apakah ada masalah? Tadi Rio ya, wis ya? Atau masih 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 di luar? Oke, boleh kalau misalkan ada masalah bisa share. Tidak ada. Kita lanjutkan. Kak, codingannya belum selesai. Oke, oke, oke. Oke, saya share lagi ya. Desktop. Saya besarkan. Sudah atau belum? Udah. Oke, yang lain ada masalah nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa info. Saya akan menunjukkan ininya, codingannya. Oke, sampai sini. Jadi sampai input gambar, set dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin ngecilin gambarnya, biar nggak terlalu lebar. Ini, tapi nanti dulu, urut aja lah, urut dari atas dulu. Kita pertama kontainer udah ya. Kemudian ada yang namanya title. Di sini saya kasih komen aja. Komen itu ada dua jenis ya, caranya gini. Misalkan ini apa namanya, codingan ini, tulisan ini nggak ngefek apa-apa di CSS. Cuman sebagai developer biar lebih enak bacanya, lebih enak nyarinya. Ini tadi kita sudah pakai hero ya, pakai ID ya, ID hero. Dan kita akan terapkan di ID hero di CSS-nya. Pakainya tagar hero. Kemudian saya ingin kasih style untuk title. Oh, untuk enggak ding. Kita pertama bikin ini kiri kanan dulu lah. Kiri kanan yang tulisan di sebelah kiri, yang gambar di sebelah kanan. Kita yang dikasih style untuk display flags itu adalah kontainernya, pembungkusnya. Jadi hero container display flags. Apa yang terjadi? Nah, ini. Jadi yang komponen pertama yang title itu sebelah kiri, kemudian yang komponen kedua yang kelas image ini sebelah kanan. Gitu. Nah, kemudian saya ingin ngecilin gambarnya. Ngecilin gambarnya gimana? Ngecilin gambarnya hero naikin dulu. Caranya adalah dengan sama hero, kemudian kelas image atau langsung img langsung boleh. Sebenarnya kelas image boleh. Terus width-nya
300 pixel. Contohnya seperti ini. Ini bisa berfungsi nggak? Oh, ternyata nggak bisa. Jadi harus IMG-nya yang diarah, IMG. Ini bacanya gimana? Cari dulu ada nggak ID dengan nama hero. Kalau ada, di dalamnya dicari ada nggak kelas yang namanya image. Oh ada. Terus ada nggak IMG di dalam kelas image. Oh ternyata ada. Nah ini yang dikasih style ini. Width-nya 300 atau width-nya 400, width-nya 300 saja. Width-nya 300. Seperti ini. Nah, kemudian saya ingin ngasih jarak biar ini nggak mepet di atas. Caranya di atasnya misalkan hero image. Saya kasih padding aja. Padding top misalkan 30 pixel. Contohnya seperti itu. Atau 50. 40 deh. Oh, 50. Nah, seperti ini. Ini ya, jadi udah agak kelihatan ya. Saya ingin ngelebarin inilah kontainernya biar nggak terlalu mepet di tengah. 700. Oke. Nah, kemudian saya ingin ngasih jarak juga teksnya biar nggak terlalu mepet. Hampir sama kayak image. Jadi hero, kemudian title. Saya kasih padding top. Misalkan 30 pixel. Saya refresh. Nah, ini biar ada jarak di atasnya. Atau ini saya juga pengen kurangin aja teksnya biar nggak kepanjangan. Nah, cukup. Seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait styling untuk hero-nya? Jadi hero container ini, dia kan kontainer niatnya biar sudah ada di sini, tapi 2 kali nggak apa-apa. Jadi kontainer yang ini kan kontainer keseluruhan, dia max width-nya berapa? 700, kemudian kiri kanannya auto biar ke tengah. Sedangkan kontainer di sini dia kan mempunyai dua elemen pembungkus, yaitu elemen pertama yang dinamakan class title, kemudian elemen kedua yang dinamakan kelas yang mempunyai kelas image. Nah, biar dia itu posisinya kiri kanan, kita tambahkan eh, styling CSS display flex, gitu ya, biar kiri kanan. Kemudian hero title padding top ini biar ini title ini biar ada jarak dengan atasnya. Bisa nggak pakai margin? Bisa. Kita coba aja. Margin top. Nah, sama aja hasilnya. Ini juga kalau misalkan pakai margin juga sama aja. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke yang section ketiga. Setelah hero, kemudian ada service. Div ID service. Aduh. Langsung saya tutup. Terus kita kasih judul, misalkan H3. Cek dulu gimana hasilnya. Nah ini. Tapi di dalamnya kita kasih dulu apa namanya kelas kontainer seperti atasnya. Kita ulang ya. Jadi ID service ini setara ya, setara ID hero, kemudian tutup, kemudian ID service. Saya kasih jarak aja biar agak kelihatan. Kemudian di sini ada div kelas kontainer. Tutup di bawahnya. Refresh. Nah, ini mau ditengahin ntar kita kasih stylenya nanti. Kemudian di bawahnya ada apa kemarin
kelas lah, oh apalah, div kelas misalkan, atau kita kasih nama item saja, items ini jamak ya, jadi ada beberapa isinya, ntar ada beberapa, kita tutup. Nah, di dalamnya ada beberapa item, div kelas item, langsung saya tutup. Nanti itemnya dikopas, saya naikkan biar nggak terlalu bawah. Di dalamnya apa? Itemsnya ada apa aja? Yang pertama ada gambarnya, ada IMG, SRC, aset, terus nama filenya, nama gambarnya, nama file gambarnya. Di sini ada yang namanya, misalkan saya punya pair programming.svg. Kecilkan. Saya refresh dulu. Oh, ini harus ditutup. Si merah. Oh, enggak. Oh, yang harus ditutup ini ya. Sorry. Salah. Nah, terus ada yang namanya ini ya, servisnya. Misalkan servisnya web development gitu ya. Servisnya saya pakai H4 web. Terus yang terakhir yaitu keterangannya. Keterangannya saya kopas yang ini aja. Nah, masalah nanti bisa diganti tulisannya. Oke. Seperti ini dulu. Jadi ini ya, untuk item atau section yang kedua, ada yang namanya ID service. Kemudian di dalamnya ada kontainer. Oh, kontainernya harusnya ditutupnya di luar. Sorry. Ini salah nih. Nah, kemudian di dalamnya kontainer ada yang namanya subtitle. Titlenya adalah services. Kemudian di dalamnya ada yang namanya class items. Nah, class items ini di dalamnya nanti akan ada 3 item. Item pertama itu isinya nanti ada image, kemudian ada tulisannya, judulnya apa, kemudian ada keterangannya sedikit. Kemudian nanti kita bisa kopas itemnya. Jadi ada 3. Tapi nanti ini satu dulu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih oke ya? Kita akan melihat hasilnya setelah diberi styling. Nah, yang pertama, saya mau kasih ini dulu komentar biar gampang nyarinya nanti. Service. Pertama, kita akan mencari ID service. Service. Kemudian di dalamnya ada H3. Kita ini bikin center dulu lah. H3. Text align center. Nah, ini ke tengah. Oke. Yang kedua, di dalam items itu nanti kita dibuat agar displaynya flex karena itemsnya kan 3 ya. Atau mungkin saya langsung aja kopas lah biar nanti tidak membingungkan di akhir. Jadi ada 3 items, nanti bisa diganti gambarnya, tapi kopas dulu yang penting biar kelihatan hasilnya. Nah, ini ada 3 seperti ini. Kemudian
kita arahkan dulu service, kemudian kita mencari kelas items. Mau diapain? Mau dikasih style namanya display flex. Oh. Jadi kiri ke kanan. Ini ya. Tapi kok terlalu lebar? Nah, makanya di bawahnya kita beri styling untuk masing-masing item. Di service, kemudian items, item. Kita beri kelebaran maksimal atau beri kelebaran lah. Width misalkan 30% atau 33%. Karena ada 3 kan ya. 33%. Oke. Udah lebarnya udah 33%, tapi apa namanya? Image-nya masih terlalu lebar. Oleh karena itu kita juga beri styling untuk image-nya. Kita boleh kopas. Kemudian di sini items IMG. Misalkan lebarnya 100%, apa yang akan terjadi? Ini coba-coba dulu. Oke. Jadi 100% ini adalah 100% dari elemen pembungkusnya. Yang membungkus IMG ini siapa? Item. Item lebarnya berapa? 33% dari lebar total. Seperti itu. Atau kita kasih padding lah, biar agak berjarak. Kita kasih padding 20 pixel. Seperti ini. Coba sampai sini. Cukup memusingkan atau gimana? Atau mau ditulis dulu? Jadi saya ulangi ya. Pertama kita punya ID service. Ini segini lebarnya. Di dalamnya ada kontainer. Kontainer ini fungsinya apa? Tadi di atas sendiri biar untuk mengatur kelebaran maksimal. Kelebaran maksimalnya 700 pixel. Misalkan seperti itu. Di dalamnya ada yang namanya H3 service untuk title-nya. Kemudian kita beri style H3 text align center biar tulisannya berada di tengah. Nah, di dalam di bawahnya service H3 ini ada div yang namanya items. Kan ada item, ada items. Items itu semuanya mencakup tiga-tiganya. Nah, ini kita beri style display flex biar di dalamnya komponen di dalamnya 3 komponen di dalamnya ada item 1, 2, dan 3. Ini posisinya kiri ke kanan. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita mencari item. Jadi mencari service, items, kemudian di dalamnya lagi ada item, width-nya 33%. Nah, biar dia itu nggak terlalu lebar banget. 33% aja, 33% dari lebarnya si items. Itemsnya kan lebarnya segini nih, selebar kontainer. Terus 33%-nya berarti sepertiganya. Kemudian kita juga kasih padding biar ada jarak. Nah, setelah itu image-nya kan tadi besar, lebar. Kita beri width, kita beri style width 100%. 100% ini apa? 100% ini adalah 100% dari elemen pembungkusnya, yaitu 100% dari itemnya. Atau misalkan pengen diganti lah, pengen diganti nggak pengen pakai 100%, boleh misalkan kita 100 pixel juga bisa. Speedrun coding simulator. Gimana? Maksudnya terlalu kenceng. Oke, terlalu kenceng ya. Saya ulangi lagi. Jadi di sini. Makanya aku namain speedrun coding simulator. Jadi di sini apa namanya? Saya ulangi lagi untuk yang service ini, yang service. Pertama ada yang kita tambahkan dulu komponen atau section untuk service dengan ID service. Kemudian
kita tambahkan kontainer, kontainer ini mencakup semua kontennya. Nanti kontainer ini digunakan agar semua elemen itu masuk ke dalam satu div. Nah, kontainer ini tujuannya apa? Tadi biar lebarnya kita kasih lebar maksimal 700 pixel biar nggak saling pojok ke pojok. Kalau misalkan nggak pakai kontainer, apakah gimana hasilnya? Ya sebenarnya nggak masalah, cuman nanti lebarnya dari pojok ke pojok. Nah, di dalam kontainer ini ada dua sebenarnya. Yang pertama yaitu title-nya. Title-nya itu ini. Kemudian yang kedua adalah items-nya. Items-nya itu ada 3 ini. Ya. Jadi di service sekali lagi isinya itu ada dua bagian. Yang pertama title-nya. Ini H3 title, H3 service ini title-nya. Kemudian yang kedua ada items-nya. Items-nya yang ini, yang ada 3 ini. Nah, di items ini isinya ada 3 item. 1, 2, 3. Masing-masing ada image-nya, ada tulisan H4-nya yang besar ini, kemudian ada P-nya. Sama semuanya, ini juga sama. Sampai sini dulu, apakah cukup jelas atau belum untuk yang untuk yang HTML-nya dulu? Sebelum ke CSS-nya. Halo? Atau masih kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa diinfokan. Kalau sudah cukup jelas dengan HTML-nya, kita ke CSS-nya. Yang pertama yaitu H3-nya, text align center ini biar judulnya berada di tengah. Kemudian service item display flags biar itemnya yang ada 3 ini posisinya kiri ke kanan. Kemudian yang ketiga yaitu service items item ini kita mengatur width-nya agar itemnya itu lebarnya hanya sepertiga dari items. Ini kan item di sini, sedangkan yang membungkuskan items kita beri lebar 33%. Atau kalau misalkan nggak pengen 33%, mau pakai pixel juga boleh deh. Misalkan lebarnya 200 pixel. Nah, ini juga boleh sama 200 pixel ini jadi lebarnya masing-masing 200 pixel. Kalau udah lebarnya 200 pixel sebenarnya nggak perlu pakai padding pun bisa. Nah, tapi kiri ke kanannya mungkin nanti jadi seperti ini. Kurang bagus loh. Jadi mendingan saya pakai 33% aja. 33% ini dari apa? Dari elemen pembungkusnya. Yang membungkus elemen item siapa? Items. Nah, ini 33% dari elemen yang membungkus yaitu elemen items. Nah, kemudian padding ini biar ada jarak antar satu sama lain. Yang terakhir yaitu width Cara untuk bikin gambarnya 3 gambar ini ke tengah gimana? Oke. Selain sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu selain ke Mas Sultan nanti setelah ini share screen. Untuk yang sini dulu atau ada yang belum selesai untuk ngetiknya? Kalau sudah semua boleh saya stop share ya. Saya stop share kemudian saya stop share kemudian nanti jawab pertanyaan kemudian kita tutup. Kita lanjutkan nanti 8:30. Oke, tidak ada pertanyaan dulu. Untuk yang sini sudah selesai semua ya. Saya ada pertanyaan. Oke. Oke, Cara saya buat gambar 3 gambar ini ketengahin gimana? Oke. Oke, Kak Sultan bisa share screen. Saya cukupkan ya untuk share screen dari saya.
Saya bisa share screen kan? Oke, silakan. Oke, ini dia kode CSS HTML plus webnya. Aku bikinnya bervariasi. Cara bikin ininya ketengahin. Di tengah-tengah gini loh, tengah-tengah, bukan pojok kayak gini. Oke, Ya ketengahin gitu loh, bukan pojok. yang pertama tadi coba di codingnya. Kodenya ini, kodenya. Agak besarin. Kemudian, Nih kalau mau digede ini tuh. nah ini saya sebenarnya tadi saya salah ketik ya. Jadi untuk kelas 1 ini penutupnya ada di bawah sendiri di eh, yang bawahnya spelling CSS. center. Spelling Untuk center, bawah spelling center. di penutupnya itu ditaruh di bawahnya Bukan di sini. six. Ya, itu di cut, Cut. kemudian ditaruh di bawahnya penutupnya six. Ini. Ya, Gini. coba. Sabar, jadi kayak gini. eh Oke, kita save. Aduh, bukan ini. Sama aja. Bukan, gambarnya yang ketengahin gini loh, bukan di pojok kayak gini. Oh, gambarnya mau ditengahin. Gambarnya ditengahin. Gimana caranya? Caranya coba bisa di seven Seven, CSS-nya diganti. ini seven. Ya, coba di situ ditambahin text align center di Yang dalamnya. ini, Ya, coba di dalamnya situ ya bawahnya. yang image. Yang atas yang seven. Atas. Coba dulu. Text align center. Tag, polygon, center. Nah, dah jadi ketengahin. Kasih Oke ya. ya. Saya cukupkan dulu untuk sampai sini. Jadi nanti kita akan mulai lagi jam 8:30. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti kalau misalkan saya di akhir tetap akan bagikan untuk shortcut yang dari saya. Jadi nanti bisa teman-teman coba, bisa teman ulik sendiri. Tapi sebisa mungkin ngikutin codingan. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan gitu. Misalkan ada ketinggalan, ada salah apa gitu bisa dikoreksi bareng-bareng. Bandingkan nanti kopas dari hasil akhir. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi jam 8:30. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.